Minta 40% gajimu atau kau durhaka, ancam ibu mertua. Aku serahkan amplop tebal itu. Dia membukanya dengan rakus, mengira itu uang, namun jeritannya pecah seketika saat melihat isinya ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tangan kananku sedikit gemetar saat memegang selembar kertas berkop resmi perusahaan itu. Bukan karena takut, melainkan karena campuran rasa tidak percaya dan kelegaan yang luar biasa. Di hadapanku, Pak Direktur Operasional tersenyum lebar, menjabat tanganku dengan erat. Selamat, Hana. Kamu layak mendapatkan ini. Posisi Senior Vice President bukan hal yang mudah. Tapi kinerja kamu 3 tahun terakhir menutup semua keraguan Dewan Direksi. Ucapnya mantap. Aku menghela napas panjang, mencoba menormalkan detak jantung. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Mataku kembali menyapu angka yang tertera di paragraf kompensasi. Gaji pokok yang naik 3 kali lipat, tunjangan jabatan, fasilitas mobil, hingga bonus tahunan yang angkanya membuatku sedikit pusing, dalam artian baik. Setelah 5 tahun bekerja keras, lembur tanpa hitungan, dan seringkali pulang saat Raka, suamiku, sudah tertidur lelap, akhirnya semua terbayar. Dalam perjalanan pulang, pikiranku melayang. Kenaikan gaji ini berarti aku bisa melunasi cicilan rumah kami lebih cepat. Aku bisa menabung untuk dana pendidikan anak yang belum kami miliki, dan mungkin, sedikit memanjakan diri dengan liburan yang layak. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, ada satu alarm kecil yang berbunyi di kepalaku. Raka. Suamiku, Raka, adalah pria yang baik. Dia lembut, tidak pernah main tangan, dan cukup perhatian. Tapi Raka punya satu kelemahan fatal. Dia tidak bisa menjaga rahasia di depan ibunya, Bu Marta. Dan ibunya wanita itu memiliki radar uang yang lebih tajam daripada sensor keamanan bandara. Sesampainya di rumah, aku memutuskan untuk berhati-hati. Mas, aku ada kabar baik, ucapku saat kami makan malam. Raka sedang sibuk dengan ponselnya, mungkin bermain game atau sekadar scroll media sosial. Dia menoleh, "Apa, Han? Kamu naik jabatan?" "Iya," jawabku pelan. "Tapi, Mas tolong, ini rahasia kita dulu ya. Aku nggak mau orang-orang tahu detail angkanya. Terutama kamu tahu kan, kondisi ekonomi keluarga besar kamu lagi sensitif." Raka meletakkan sendoknya, matanya berbinar. "Serius? Jadi berapa sekarang?" "Naik 2 kali lipat." Aku menyebutkan angka kasar, sedikit kudiskon dari jumlah asli untuk keamanan. "Sekitar segitu. Cukup untuk kita napas lega dan lunasin KPR 5 tahun lagi." Raka bersorak kecil, lalu memelukku. "Hebat kamu, Han. Aku bangga banget. Tenang aja, aku nggak bakal koar-koar. Ini rezeki kita." Malam itu aku tidur dengan nyenyak, merasa aman. Namun, aku lupa satu hal, Raka adalah anak laki-laki yang selalu mencari validasi dari ibunya. Keesokan harinya, saat aku sedang rapat perdana di posisi baru, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan muncul. Transfer keluar, 5 juta rupiah ke Marta Lestari. Dahiku berkerut. Raka memegang kartu tambahan rekening operasional rumah tangga kami, tapi biasanya dia izin jika nominalnya sebesar itu. Belum sempat aku menelepon Raka, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sangat kuhafal. "Ibu mertua, Bu Marta, alhamdulillah, mantu ibu sukses besar. Kapan syukuran? Jangan pelit-pelit sama orang tua kalau rezeki lagi ngalir deres." Darahku berdesir. Raka pasti sudah bicara. Dan transfer 5 juta itu pasti uang pembuka yang diminta ibunya sebagai perayaan. Aku memijat pelipis. Baru 1 hari promosi ini kudapat, aroma uangnya sudah tercium sampai ke kampung halaman suamiku yang berjarak ratusan kilometer. 3 hari setelah insiden transfer sepihak itu, aku pulang kantor lebih awal. Tubuhku lelah luar biasa karena adaptasi dengan tanggung jawab baru. Yang aku inginkan hanyalah mandi air hangat, memesan makanan enak, dan menonton serial di Netflix bersama Raka. Namun, saat mobilku berbelok memasuki halaman rumah,
harapanku hancur berkeping-keping. Ada sebuah mobil travel berwarna silver terparkir miring di depan pagar, menghalangi akses masuk ke garasi. Di teras, tumpukan koper besar dan kardus-kardus yang diikat tali rafia berserakan. Pintu depan rumahku terbuka lebar. Aku turun dari mobil dengan langkah berat. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa yang nyaring dan suara televisi yang diputar dengan volume maksimal. "Assalamualaikum," ucapku saat melangkah masuk. Pemandangan di ruang tamu membuatku menahan napas. Bu Marta sedang duduk di sofa kulit favoritku, sofa berwarna krem yang sangat aku jaga kebersihannya, sambil mengangkat satu kakinya ke atas meja kopi. Dia sedang memakan keripik balado, dan remah-remah merahnya berjatuhan ke karpet bulu di bawahnya. Di sebelahnya, Sari, adik perempuan Raka, sedang asyik melakukan panggilan video dengan seseorang. "Nah, ini dia nyonya besarnya pulang," seru Bu Marta tanpa menjawab salamku. Dia tidak beranjak dari duduknya. "Ibu? Sari? Kapan sampai? Kok nggak ngabari dulu?" tanyaku, berusaha tetap sopan sambil melirik remah keripik yang mulai menodai karpet. Sari mematikan panggilan videonya dan menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Kejutan dong, Mbak Hana. Mas Raka bilang Mbak Hana baru naik jabatan jadi bos besar. Masa kita nggak boleh ikut ngerayain?" Raka muncul dari dapur membawa nampan berisi sirup dan gorengan. Wajahnya terlihat gugup saat melihatku. Sayang udah pulang. Ini, ibu sama Sari baru sampai 1 jam lalu. Katanya kangen, mau nginep sebentar," ujar Raka cepat, seolah memberi kode agar aku tidak marah. "Sebentar itu berapa lama, Mas?" tanyaku tajam, namun dengan suara rendah agar tidak terdengar oleh ibunya. Bu Marta yang telinganya setajam silet langsung menyahut. "Kenapa? Kok kayaknya nggak suka mertua sendiri datang? Rumah ini kan rumah anakku juga. Wajar kalau ibunya mau tinggal. Lagian, di kampung lagi panas, AC di kamar ibu rusak. Sekalian mau nyobain hidup enak kayak kamu." Aku menarik napas panjang. "Bukan begitu, Bu. Cuma kalau dikabari dulu, saya bisa siapin kamar tamu. Sekarang kan kamar tamu masih jadi gudang sementara." "Alah, nggak usah repot," potong Sari sambil berdiri. Dia berjalan mendekatiku, lalu tanpa permisi menyentuh tas kerja yang kucangklong. "Wih, tas baru ya, Mbak? Brand luar nih. Mas Raka bener ya, duit Mbak Hana sekarang nggak berseri." Aku menarik tasku perlahan. "Ini tas lama, Sar. Cuma jarang dipakai." "Masa?" Sari mencibir. "Oh iya, Mbak. Kamar tamu emang berdebu banget. Jadi tadi aku sama ibu mutusin buat tidur di kamar utama aja. Mas Raka biar tidur di sofa atau di kamar tamu itu." Mataku membelalak. "Maksudnya? Kalian mau pakai kamar saya dan Mas Raka?" "Ya sementara doang, Han." Raka buru-buru menengahi, wajahnya memucat melihat ekspresiku yang mulai mengeras. "Kasihan ibu pinggangnya sakit kalau kasurnya nggak empuk. Kasur kita kan ortopedik, cocok buat ibu." "Terus aku tidur di mana, Mas?" "Ya kamu sama aku di kamar tamu, kita bersihin dikit lah nanti," jawab Raka enteng. Aku menatap Raka, lalu beralih ke Bu Marta yang kini kembali sibuk dengan toples keripiknya, seolah tidak peduli bahwa dia baru saja mengusir pemilik rumah dari kamar tidurnya sendiri. Ini bukan sekadar kunjungan rindu. Ini adalah invasi. Dan pemicunya jelas, kabar kenaikan gajiku yang dibocorkan Raka. Mereka datang bukan untuk menjenguk, tapi untuk memastikan mereka mendapatkan bagian dari kue keberhasilanku. Seminggu berlalu, dan rumahku sudah tidak terasa seperti rumahku lagi. Bu Marta dan Sari benar-benar menguasai setiap sudut. Mereka tidak hanya menempati kamar utama, yang memaksa aku dan Raka tidur di kamar tamu yang sempit dan pengap, tapi juga mulai mengatur ritme kehidupan di rumah ini. Setiap pagi, sebelum aku berangkat kerja, Bu Marta sudah duduk di meja makan dengan daftar pesanan. "Han, nanti pulang kantor belikan daging wagyu ya. Ibu lihat di YouTube kayaknya enak. Jangan beli daging pasar biasa, alot gigi ibu nggak kuat," katanya suatu pagi. "Bu, wagyu itu mahal dan harus beli di supermarket tertentu. Saya pulang malam hari ini," tolakku halus. Ya ampun, gaji puluhan juta masa beli daging buat mertua aja hitung-hitungan? Raka aja nggak pernah protes. Kalimat itu
Selalu kalimat itu yang menjadi senjata. Seolah-olah kesuksesanku adalah dosa jika tidak dibagi habis dengan mereka. Teror itu tidak hanya dalam bentuk permintaan makanan. Sari lebih parah. Dia pengangguran terselubung. Usianya sudah 26 tahun. Lulusan sarjana ekonomi dari universitas swasta, tapi kerjanya hanya rebahan dan bergaya di media sosial. Sore itu, aku pulang lebih awal karena migrain. Saat masuk ke kamar mandi di lantai bawah, karena kamar mandi utamaku di atas dikuasai mereka, aku melihat botol-botol skincare mahalku berjejer di sana. Isinya nyaris kosong. Serum wajah seharga 2 juta rupiah yang baru kubeli seminggu lalu, tinggal setetes. Pelembab anti-aging khusus yang kuimpor, tutupnya terbuka dan isinya diaduk-aduk berantakan. Darahku mendidih. Aku membawa botol-botol kosong itu ke ruang tengah. Sari, panggilku. Sari sedang mengecat kukunya di sofa. Ya, Mbak. Kamu pakai skincare saya? Sari menoleh sekilas, lalu meniup kukunya. Oh, itu. Iya, Mbak. Kemarin aku coba dikit, ternyata cocok banget di muka aku. Muka aku jadi glowing. Bagus deh produknya. Nanti beliin lagi ya buat aku 1 paket, biar nggak minta punya Mbak Hana terus. Sari, ini bukan sabun cuci muka biasa. Ini harganya mahal dan harus resep dokter. Kamu nggak bisa asal pakai, apalagi sampai habis begini dalam 3 hari. Kamu pakai buat mandi? Suaraku meninggi. Bu Marta yang sedang menonton sinetron langsung menyambar. Heh, Hana? Kamu kok ngebentak adik ipar gara-gara krim muka doang? Pelit amat sih jadi orang. Apa gunanya gaji gede kalau sama saudara sendiri medit? Sari itu kan mukanya aset. Dia lagi cari jodoh orang kaya, harus cantik. Ini bukan soal pelit, Bu. Ini soal sopan santun. Barang pribadi ya barang pribadi. Raka yang baru pulang kerja langsung terjebak di tengah situasi panas itu. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Tolong jangan ribut, begitu arti tatapannya. Udah, kata Raka menenangkan. Nanti Mas ganti uangnya. Han? Pakai apa kamu ganti? Desisku pada Raka. Gaji kamu bulan ini udah habis buat bayar kartu kredit kamu sendiri, kan? Raka terdiam. Wajahnya merah padam karena malu rahasianya disinggung di depan ibunya. Tapi Bu Marta justru tertawa sinis. Halah, suami istri kok hitung-hitungan. Uang suami uang istri uang keluarga. Jangan sombong kamu mentang-mentang gaji lebih gede dari suami. Ingat kodrat, surga istri itu di telapak kaki suami, dan surga suami di telapak kaki ibunya. Jadi, uang kalian itu ya hak ibu juga. Logika yang meleset, tapi diucapkan dengan keyakinan penuh. Hari itu aku sadar, diam dan mengalah bukan lagi opsi. Mereka tidak akan berhenti sampai aku yang menghentikan mereka. Malam itu, di kamar tamu yang sempit, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptop, bukan untuk bekerja, tapi untuk mulai menelusuri jejak digital keuangan suamiku yang selama ini dia sembunyikan. Jika mereka ingin bermain dengan angka, maka aku akan memberikan data yang sesungguhnya. Situasi semakin memanas di akhir bulan. Biasanya, ini adalah waktu di mana aku mengatur pos-pos pengeluaran. Namun, kali ini, ada auditor dadakan di meja makan kami. Kami sedang makan malam, menu delivery mahal karena Bu Marta menolak masakan pembantu yang katanya kurang bumbu. Setelah makan, Sari tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan kalkulator dari saku celananya. Mbak Hana, panggil Sari dengan nada serius yang dibuat-buat. Aku iseng hitung-hitung nih. Aku meletakkan sendok, menatapnya heran. Hitung apa? Gaji Mbak Hana kan sekarang sekitar 50 juta ya? Kotor? Tembaknya langsung. Dia jelas tahu angka itu dari Raka. Aku melirik Raka tajam, dia menunduk menekuni piringnya. Terus? Nah, cicilan rumah ini paling cuma 7 juta. Listrik, air, pembantu, makan, katakanlah 10 juta kalau boros. Bensin mobil dan lain-lain 3 juta. Total pengeluaran inti cuma 20 juta. Sari menekan tombol kalkulator dengan gaya dramatis. Berarti, lanjutnya sambil menatapku tajam, Mbak Hana punya sisa uang bersih 30 juta setiap bulan. Itu uang nganggur. Loh? Aku tertawa kecil,
tawa yang kering tanpa rasa humor. Sari, kamu lulusan ekonomi kan? Kamu lupa pajak? Potongan asuransi? Dana darurat? Investasi? Kamu pikir sisa gaji itu uang kaget yang bisa dibakar? Bu Marta menggebrak meja pelan. Jangan ngeles pakai istilah-istilah rumit. Intinya uang itu ada. Kamu ini aneh, Han. Punya uang banyak tapi rumah nggak direnovasi. Lihat tuh ket pagar udah kusam. Mobil Raka juga masih mobil lama tahun 2018. Malu dong istrinya pejabat tapi suaminya naik mobil tua. Mobil itu masih bagus, Bu. Dan fungsinya untuk transportasi, bukan gengsi, jawabku tenang. Itu karena kamu egois, seru Bu Marta. Kamu numpuk uang buat diri sendiri. Kamu lupa siapa yang doain kamu sampai bisa sukses begini? Doa suami, doa mertua. Ada hak kami di situ. Jadi ibu mau apa sebenarnya? Tanyaku to the pound. Aku sudah lelah dengan basa-basi ini. Sari dan Bu Marta saling pandang, senyum licik terukir di wajah mereka. Sepertinya momen ini sudah mereka latih sebelumnya. Kami mau transparansi, kata Sari. Mulai bulan depan, aku yang bakal bantu atur keuangan rumah tangga kalian. Biar Mas Raka nggak diinjak-injak terus. Masak suami minta uang rokok aja harus lapor istri? Kan lucu. Raka bukan minta uang rokok, potongku. Dia pegang gajinya sendiri. Saya tidak pernah ambil gaji Raka sepeser pun. Tapi gaji dia kecil dibanding kamu, bentak Bu Marta. Harusnya kamu subsidi dia biar dia bisa gaya, biar dia dihormati teman-temannya. Bukan malah kamu yang gaya-gayaan tas branded sementara adik iparmu tasnya KW. Aku menatap mereka satu persatu. Raka masih diam, pengecut seperti biasa. Bu Marta dengan wajah merah padam karena nafsu duniawi, dan Sari dengan kalkulator konyolnya. Mereka pikir aku menimbun uang. Mereka tidak tahu kemana sebenarnya larinya uangku selama 3 tahun terakhir. Mereka tidak tahu lubang hitam yang digali oleh putra kesayangan mereka. Baik, kataku pelan. Kita bicarakan ini besok secara formal. Kalau kalian mau bicara angka, kita bicara angka dengan data lengkap. Nah, gitu dong. Seru Sari puas. Besok malam kita sidang keluarga. Siapin buku tabungan Mbak Hana, mutasi rekening, semua. Kita audit bareng-bareng. Mereka tidak sadar, mereka baru saja menggali kuburan sendiri. Malam penentuan itu tiba. Suasana ruang tengah terasa seperti ruang interogasi. Bu Marta duduk di tengah Mbak Hakim Agung, diapit oleh Sari sebagai jaksa penuntut. Raka duduk di sudut, tampak gelisah, kakinya tak henti-hentinya bergoyang. Aku duduk di hadapan mereka, sendirian. Di pangkuanku, ada sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak siang tadi. Langsung saja, buka Bu Marta tanpa basa-basi. Setelah Ibu dan Sari diskusi semalaman, kami sudah memutuskan kebijakan baru untuk rumah tangga ini demi keadilan. Keadilan. Kata yang indah untuk menutupi keserakahan. Apa itu, Bu? Tanyaku datar. Sari menyodorkan secari kertas HVS yang berisi tulisan tangan kasar. Renovasi rumah di kampung, total 200 juta, dibayar tunai bulan depan. Sari diberi modal usaha butik 150 juta. Mobil Raka diganti dengan SUV terbaru. Setiap bulan, 40% dari total gaji Hana harus ditransfer ke rekening Bu Marta sebagai dana taktis keluarga besar dan tabungan masa depan Raka. Aku membaca daftar itu sambil menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Ini bukan permintaan, ini perampokan di siang bolong. 40%, ulangku, memastikan pendengaranku tidak salah. Bu, 40% dari gaji saya itu angka yang sangat besar. Itu di luar kewajaran. Wajar, sergah Bu Marta. Raka itu anak laki-laki. Dalam adat kami, anak laki-laki itu milik ibunya sampai mati. Kalau istrinya kaya, ya berarti kekayaan itu harus mengalir ke ibunya juga. Itu bentuk bakti kamu sebagai menantu. Kalau kamu nolak, berarti kamu durhaka. Kamu mau kualat? Rezeki kamu bisa seret kalau mertua nggak ridho. Senjata pamungkas dikeluarkan, kutukan dan agama yang dipelintir. Mbak Hana, jangan pelitlah, timpal Sari. Mbak masih pegang 60% kan? Itu masih banyak banget. Masih sisa puluhan juta.
Cukuplah buat hidup mewah berdua. Kami cuma minta 40% buat jaminan hari tua ibu dan masa depan aku. Kami kan keluarga. Aku menoleh ke arah Raka. Mas, kamu setuju dengan ini? Raka mengangkat wajahnya sedikit, tidak berani menatap mataku. Ya, mungkin ada benarnya, Han. Ibu kan udah tua. Sari juga butuh modal biar mandiri. Mungkin kita bisa bantu mereka. Nggak harus 40%, tapi ya, sebagian besarlah. Jawaban yang mengecewakan, tapi sudah kuduga. Raka tidak akan pernah membela istrinya di depan ibunya. Dia lebih memilih mengorbankan keuanganku daripada mendengar omelan ibunya. Aku mengangguk perlahan. Aku berdiri dari sofa, merapikan rok kerjaku yang sedikit kusut. Wajahku tenang, tidak ada amarah yang meledak, tidak ada air mata. Hanya dingin. Kalian mau 40% dari keuangan saya? Tanyaku lembut. Iya, itu harga mati, tegas Bu Marta. Baik. Permintaan kalian masuk akal, jika asumsi kalian benar, ujarku sambil meletakkan amplop coklat tebal itu di atas meja marmer, tepat di depan toples keripik Bu Marta. Suaranya berdebum pelan, namun terasa berat. Apa ini? Tanya Sari, matanya berbinar. Cek tunai? Atau buku tabungan? Buka saja, jawabku sambil melangkah mundur, bersandar pada dinding dengan tangan bersedekap. Di situ ada jawaban atas semua tuntutan kalian. Kalian mau uang saya? Kalian harus lihat dulu apa yang sebenarnya saya bayar setiap bulan. Bu Marta menyambar amplop itu dengan rakus. Jemarinya yang gemuk merobek segel amplop dengan tidak sabar. Dia mengira di dalamnya ada tumpukan uang atau bukti transfer deposito. Namun, saat dia menarik isi amplop itu keluar, lembaran-lembaran kertas berwarna merah muda dan putih berjatuhan ke meja. Bukan uang, melainkan surat peringatan bank, rincian tagihan pinjaman online, dan yang paling atas, surat gadai sertifikat rumah ibu di kampung. Bacalah, perintahku, suaraku kini berubah tajam dan dingin, menusuk keheningan ruangan itu. Sebelum kalian minta 40% keuntungan, kalian harus tahu bahwa kalian baru saja meminta 40% dari bencana. Wajah Bu Marta yang tadinya merah penuh semangat, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Tangannya gemetar saat memegang kertas pertama. Sari ternganga melihat nominal angka yang tertera di sana, bukan angka saldo, tapi angka dengan tanda minus yang sangat panjang. Dan Raka? Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya merosot di sofa. Dia tahu, kiamat kecilnya baru saja dimulai. Keheningan di ruang tengah itu begitu mencekam, seolah udara tiba-tiba tersedot habis. Bunyi detak jam dinding terdengar seperti palu hakim yang mengetuk meja. Bu Marta memegang lembaran kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menyipit, berusaha membaca tulisan kecil di kop surat yang ia pegang. Awalnya, dia masih mencoba menyangkal. Apa ini? Han? Kamu mau ngerjain ibu? Tanyanya dengan suara parau. Kenapa ada logo bank? Ini deposito Raka, kan? Kamu cuma salah cetak judulnya saja, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lurus, lalu sudut bibirku terangkat sedikit. Bukan senyum ramah, melainkan senyum getir seorang istri yang sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Baca yang keras, Bu, ujarku pelan namun tegas. Biar Sari juga dengar. Biar Raka juga sadar kalau rahasia kecilnya sudah tidak bisa ditutup pakai taplak meja lagi. Sari yang penasaran langsung menyambar kertas lain yang berserakan di meja. Dia membaca judul surat di tangannya dengan suara terbata-bata. Surat peringatan kedua, tunggakan cicilan kendaraan, atas nama Raka Prasetya. Sari berhenti membaca, matanya membelalak menatap kakaknya. Mas? Mobil Pajero kamu nunggak? Katanya beli tunai bonus kantor. Raka semakin menenggelamkan wajahnya di antara kedua lutut. Bahunya mulai berguncang. Lanjut, Bu, desakku pada Bu Marta yang masih terpaku pada kertas di tangannya. Yang ibu pegang itu yang paling spesial. Bu Marta menelan ludah, wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini memucat seperti mayat. Bibirnya bergetar saat mengeja kata-kata di dokumen itu. Bukti penyerahan agunan. Sertifikat hak milik tanah dan bangunan. Desa Sukamaju. Bu Marta terhenti,
napasnya memburu. Dia menatap Raka dengan tatapan horor. Raka, ini sertifikat rumah ibu. Kenapa ada surat gadai atas nama sertifikat rumah ibu? Sertifikat itu ada di lemari besi bapakmu. Sudah tidak ada di sana sejak lebaran tahun lalu. Bu, potongku dingin. Saat Raka bilang mau, bantu bersin, lemari bapak, dia mengambilnya. Kekacauan meledak. Bu Marta histeris, melempar kertas-kertas itu ke arah Raka. Jelaskan. Raka, jelaskan sama ibu. Kamu apakan rumah warisan bapak? Teriak Bu Marta sambil memukul-mukul bahu anaknya. Sari yang panik mulai mengais kertas-kertas lain, berharap menemukan setidaknya satu kabar baik. Tapi nihil. Mbak, ini apa? Sari mengangkat tumpukan kertas print yang lebih tipis. Pinjaman online? Ada kami, kredit pintar, Shopee Pay Later. Mas Raka punya utang di 12 aplikasi. Tepatnya 14, Sari. 2 lagi aplikasinya ilegal, jadi tidak ada surat resmi, tapi teror debt collector-nya lewat WhatsApp setiap hari. Jelasku sambil berjalan mendekat ke meja, menunjuk satu persatu kertas itu seperti presentasi bisnis. Total utang pinjaman online Raka, 150 juta rupiah. Utang kartu kredit, 80 juta. Utang gadai sertifikat rumah ibu, 200 juta. Dan sisa cicilan mobil mewahnya yang dia bilang lunas itu, masih 300 juta lagi. Aku mengambil kalkulator yang tadi dipakai Sari untuk menghitung keuntungan gajiku. Aku mengetik angka-angka itu dengan cepat, bunyinya tek-tek-tek yang mengintimidasi. Total utang pokok, belum termasuk bunga berbunga, adalah hampir 730 juta rupiah, kataku sambil menyodorkan layar kalkulator ke wajah Sari. Jadi, kalau kamu tanya kemana uang gaji saya yang puluhan juta itu lari setiap bulan? Ke sini. Ke lubang hitam yang dibuat kakakmu ini. Sari mundur selangkah, seolah kalkulator itu adalah benda beracun. Nggak mungkin. Mas Raka kan manajer. Manajer yang kecanduan judi slot dan saham gorengan, jawabku datar. Gajinya habis dalam 3 hari awal bulan. Sisanya? Dia gali lubang tutup lubang, dan akhirnya saya yang harus menutup kawah besarnya supaya dia tidak dipenjara. Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. Maafin Mas, Bu, Mas hilaf. Mas cuma mau cepet kaya biar bisa bahagiain ibu sama Sari. Bahagiain dengkulmu. Bu Marta menjerit, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Kamu gadai rumah tempat ibu berteduh. Kalau bapakmu masih hidup, digantung kamu. Aku menarik kursi dan duduk kembali, merasa sedikit lega beban itu sudah terlepas. Tapi juga muak melihat drama di hadapanku. Kalian pikir saya pelit? Suaraku memecah tangisan Bu Marta. Selama 3 tahun ini, gaji saya yang kalian bilang besar itu, 80%-nya habis untuk membayar cicilan utang Raka. Saya makan bekal dari rumah, saya jarang beli baju baru, saya naik taksi online promo. Demi apa? Demi menjaga nama baik Raka. Aku menunjuk Sari. Uang jajan bulanan yang Raka kasih ke kamu, Sari. 2 juta sebulan kan? Itu bukan dari gaji Raka. Itu dari limit kartu kredit yang saya bayar tagihannya. Kamu belanja baju pakai uang utang. Sari menutup mulutnya, wajahnya pias. Gengsi tingginya runtuh seketika. Dan ibu, aku beralih ke Bu Marta. Renovasi teras rumah ibu tahun lalu? Itu uang bonus tahunan saya. Raka bilang itu uang dia? Bohong. Dia bahkan pinjam uang teman kantornya untuk judi di hari yang sama. Saya diam karena saya istri. Saya berusaha menutupi aib suami. Tapi ketika kalian datang ke sini, menginjak harga diri saya, mengaudit saya, dan minta 40% lagi. Aku tertawa miris. Kalian membangunkan macan tidur. Reaksi manusia saat terpojok kadang tidak logis. Bukannya meminta maaf, Bu Marta justru mencari kambing hitam. Dan tentu saja, sasarannya adalah aku. Ini pasti salah kamu. Tuduh Bu Marta tiba-tiba, jarinya menunjuk wajahku dengan gemetar. Istri macam apa kamu? Suami main judi, main saham, kok didiamkan? Harusnya kamu cegah. Kamu yang pegang uangnya. Kamu pasti sibuk kerja sampai nggak ngurus suami, makanya Raka stres dan lari ke judi. Aku ternganga.
Logika macam apa ini? Bu, Raka itu laki-laki dewasa, usianya 32 tahun. Bukan balita, bantahku tajam. Saya sudah melarang. Saya sudah menyita ATM-nya, tapi dia top up judi pakai pulsa pasca bayar. Dia pinjam KTP teman-temannya. Ibu menyalahkan saya atas kriminalitas anak ibu. Ya kamu istrinya. Kamu gagal mendidik suami. Bu Marta berteriak histeris, tidak mau menerima fakta bahwa anak emasnya adalah produk gagal. Dan kenapa kamu baru bilang sekarang? Setelah sertifikat rumah ibu hilang? Kamu sengaja kan? Kamu mau rumah ibu disita bank biar ibu gelandangan? Kamu dendam sama ibu kan? Sari ikut menimpali, suaranya cempreng karena panik. Iya, Mbak Hana jahat banget. Kalau tahu Mas Raka banyak utang, kenapa Mbak Hana malah pamer naik jabatan? Kita kan jadi berharap. Sekarang gimana nasib butik aku? Aku udah bilang ke teman-teman arisan kalau aku mau buka usaha. Sari, sadar, bentakku. Otak kamu isinya cuma gengsi? Rumah ibumu terancam disita bulan depan kalau bunganya tidak dibayar, dan kamu masih mikirin butik. Raka akhirnya bersuara, kali ini lebih keras. Cukup. Jangan salahin Hana. Semua mata tertuju pada Raka. Dia berdiri, tubuhnya goyah. Hana yang selama ini nahan pihak bank. Hana yang bayarin bunga gadai setiap bulan biar ibu nggak diusir. Aku yang salah, Bu. Aku yang bodoh. Pengakuan itu membuat Bu Marta lemas. Dia merosot di sofa, menangis meraung-raung meratapi nasib sertifikat rumahnya. Aku membiarkan mereka menangis selama 10 menit. Cukup untuk meresapi rasa takut dan putus asa. Setelah tangisan mereda menjadi isak-isak kecil, aku kembali mengambil kendali. Sekarang, dengarkan saya baik-baik, kataku sambil berdiri tegak. Auraku bukan lagi menantu yang bisa disuruh-suruh, tapi eksekutif yang biasa mengambil keputusan krusial. Kalian tadi minta kesepakatan 40%, kan? Bu Marta mendongak, matanya bengkak. Sari menatapku bingung. Tawaran itu masih berlaku, lanjutku dingin. Kalian boleh ambil 40% dari gaji saya. Silakan. Itu hak kalian menurut logika ibu tadi. Mata Sari berbinar sesaat. Maksud Mbak? Tapi, potongku cepat. Sesuai prinsip akuntansi, jika kalian mengambil alih aset dan pendapatan, kalian juga harus mengambil alih liabilitas atau kewajiban. Aku mendorong tumpukan surat utang itu ke arah mereka. Mulai detik ini, saya akan transfer 40% gaji saya ke rekening ibu, sekitar 20 juta rupiah. Tapi, saya berhenti membayar semua utang ini. Silakan ibu dan Sari yang kelola uang 20 juta itu untuk membayar cicilan utang Raka yang total cicilan bulanannya mencapai 45 juta. Wajah Sari kembali pucat. Mbak, 20 juta buat bayar 45 juta? Kurang dong. Kami makan apa? Itu urusan kalian. Katanya kalian mau kelola keuangan karena saya dianggap boros? Silakan buktikan. Cari kurangnya 25 juta itu dari mana? Suruh Raka kerja rodi, atau jual ginjal, saya tidak peduli. Atau, aku memberi jeda dramatis. Atau apa, Han? Tanya Raka lirih, penuh harap. Atau kalian batalkan semua tuntutan gila tadi. Ibu dan Sari pulang ke kampung besok pagi-pagi sekali. Jangan pernah minta uang sepeser pun lagi dari saya. Biarkan saya yang atur utang Raka dengan cara saya, termasuk memotong 100% akses uang Raka sampai utangnya lunas. Aku menatap Bu Marta tajam. Dan satu lagi. Sertifikat rumah ibu aman di tangan saya, selama saya masih mau membayarnya. Tapi kalau ibu masih rewel, mengganggu ketenangan saya, atau menjelekkan nama saya di keluarga besar, detik itu juga saya stop bayar ke Pegadaian, dan silakan ibu berurusan dengan eksekusi rumah. Bu Marta terdiam 1000 bahasa. Dia sadar, nyawanya, rumahnya, kini ada di genggamanku. Amplop merah itu bukan berisi uang, tapi berisi tali kekang yang kini melilit leher mereka. Pilih sekarang, desakku. Uang 40% dan kalian yang tanggung utangnya, atau kalian pulang dan tutup mulut selamanya. Bu Marta menunduk dalam-dalam, bahunya layu. Kesombongannya hancur lebur di atas meja makan yang penuh kertas tagihan. Kami pulang besok,
bisik Bu Marta, suaranya hampir tak terdengar. Bagus, jawabku singkat. Sekarang, keluar dari kamar utama saya. Kembalikan spray saya seperti semula. Saya mau tidur. Pagi itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara volume televisi yang memekakan telinga, tidak ada aroma masakan yang diminta secara khusus, dan tidak ada tawa cempreng sari. Pukul 6 pagi, sebuah mobil travel jemputan sudah menunggu di depan pagar. Bu Marta dan Sari keluar dari kamar dengan menyeret koper mereka. Wajah mereka tertekuk, mata sembab, dan gerakan mereka kaku. Ego mereka yang setinggi langit semalam telah dihancurkan hingga rata dengan tanah oleh selembar sertifikat gadai. Aku berdiri di ambang pintu, memegang cangkir kopi, menyaksikan kepergian mereka. Tidak ada drama tangis-tangisan perpisahan, tidak ada pelukan hangat. Kami pulang, gumam Bu Marta pelan, tanpa berani menatap mataku. Hati-hati di jalan, Bu, jawabku datar. Jangan lupa, hemat uangnya. Perjalanan masih panjang. Kalimat itu memiliki dua arti, perjalanan pulang ke kampung, dan perjalanan hidup mereka melunasi utang. Sari hanya mendengus kesal lalu masuk ke dalam mobil travel, membanting pintu sedikit terlalu keras. Setelah mobil itu menghilang di tikungan, aku masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar utama, kamar suci yang selama seminggu ini ternoda. Pemandangannya membuat dadaku sesak. Spray putih Egyptian cotton favoritku bernoda minyak urut. Ada bungkus keripik yang diselipkan di sela-sela headboard tempat tidur. Di meja rias, kapas bekas pembersih wajah berserakan. Raka muncul di belakangku, wajahnya kusut karena kurang tidur. Dia melihat kekacauan itu dengan rasa bersalah. Biar aku yang bersihin, Han, katanya lirih. Kamu duduk aja. Memang harus kamu yang bersihkan, sahutku dingin. Cuci spraynya, vakum karpetnya, dan buang semua sampah ini. Aku nggak mau ada satupun jejak bau mereka tertinggal di kamar ini saat aku pulang kerja nanti. Aku berbalik, mengambil tas kerjaku. Dan ingat, Raka, uang bensin kamu hari ini kosong. Kalau mau ke kantor, silakan cari cara sendiri. Dompet dan kartu kredit kamu sudah saya sita semalam, kan? Raka merogoh saku celananya yang kosong. Dia menatapku nanar. Terus aku makan siang pakai apa, Han? Bawa bekal. Ada nasi sisa kemarin dan telur di kulkas. Masak sendiri. Aku meninggalkan Raka yang terpaku di tengah kamar yang berantakan. Ini baru permulaan dari pelajaran hidup yang sesungguhnya. Seminggu berlalu sejak pengusiran halus itu. Aku memegang kendali penuh atas gaji Raka, yang sebenarnya tidak seberapa dibanding utangnya. Sesuai janjiku, aku membayar cicilan gadai sertifikat rumah Bu Marta agar tidak disita. Itu satu-satunya belas kasihku. Tapi untuk utang-utang konsumtif lainnya, aku sengaja menundanya. Aku butuh Raka merasakan panasnya api yang dia nyalakan sendiri. Siang itu, di kantorku yang sejuk di lantai 25, ponselku berbunyi. Raka menelepon. Aku mengabaikannya. Dia menelepon lagi. 5 kali. Akhirnya aku angkat. Ada apa? Saya sedang kerja, tanyaku ketus. Han, tolong. Suara Raka bergetar hebat, terdengar seperti orang yang sedang menahan tangis di toilet. Ada orang cari aku di lobi kantor. 3 orang, badannya besar-besar. Mereka teriak-teriak nyebut namaku. Oh, debt collector kartu kredit? Tanyaku santai sambil membalik halaman dokumen di mejaku. Atau yang pinjol ilegal? Kayaknya dua-duanya. Han, tolong transfer dulu buat bayar minimum payment aja. Malu, Han. Semua orang liatin. Satpam lagi nahan mereka di bawah, tapi mereka ngancam mau naik. Mas, panggilku lembut tapi mematikan. Kamu ingat tas branded Sari? Kamu ingat renovasi teras rumah ibu? Uangnya dari mereka, kan? Sekarang mereka datang menagih. Temui mereka. Jadilah laki-laki. Han, aku bisa dipecat kalau ribut di kantor. Kalau begitu jangan ribut. Bicara baik-baik. Negosiasi. Bilang kamu sedang bangkrut. Itu faktanya, kan? Aku mematikan telepon. Tega? Mungkin. Tapi selama bertahun-tahun aku membereskan kekacauan ini diam-diam,
membuat Raka merasa utang itu bisa hilang dengan sendirinya seperti sulap. Dia perlu tahu bahwa utang punya kaki, dan kaki itu akan mengejarnya sampai ke tempat paling memalukan sekalipun. Sorenya, aku mendapat kabar dari Raka lewat pesan teks. Dia terpaksa meminjam uang dari koperasi karyawan kantor, potong gaji lagi, hanya untuk membayar uang damai, agar para penagih itu pergi sementara. Gajinya bulan depan sudah minus sebelum dia menerimanya. 2 hari setelah insiden di kantor, bencana berikutnya datang menghantam. Kali ini menyasar simbol status Raka, mobil SUV hitamnya. Selama ini, Raka sangat bangga dengan mobil itu. Dia sering memamerkannya di media sosial, seolah-olah itu simbol kesuksesan karirnya. Padahal, cicilannya sudah nunggak 3 bulan dan surat peringatan penarikan sudah menumpuk di laci meja kerjaku, yang dulu disembunyikan Raka. Pagi itu hari Sabtu. Kami sedang di rumah. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. 2 orang pria berseragam dari perusahaan leasing datang dengan membawa surat tugas resmi. Pak Raka, mohon maaf. Unit harus kami tarik hari ini karena tidak ada itikat baik pembayaran selama 90 hari, kata petugas itu tegas. Raka panik. Dia lari ke arahku yang sedang menyiram tanaman di halaman. Han, mobil mau ditarik. Bayarin dulu, Han. 3 bulan cuma 15 juta kok. Nanti aku ganti pas dapat bonus. Aku meletakkan selang air. Bonus apa, Mas? Bonus utang? Dan koreksi, 15 juta itu bukan cuma. Itu uang besar. Han, masa aku ke kantor naik ojek? Aku manajer. Manajer yang tidak bisa atur duit memang pantasnya jalan kaki. Jawabku dingin. Aku berjalan ke arah petugas leasing, lalu masuk ke dalam rumah mengambil kunci cadangan mobil itu. Aku menyerahkan kunci itu kepada petugas. Silakan, Pak. Bawa saja. Dokumennya lengkap di dashboard. Suami saya sudah ikhlas. Han. Raka berteriak tak percaya. Biarin ditarik, Mas, kataku sambil menatap matanya tajam. Daripada kamu punya mobil tapi bensinnya minta istri, cicilannya nunggak, dan pajaknya mati. Lepaskan beban itu. Belajarlah hidup sesuai kemampuan. Raka hanya bisa menatap nanar saat mobil kebanggaannya diderek keluar dari halaman rumah. Hari itu, sebagian besar kesombongan Raka ikut terbawa pergi bersama mobil itu. Bukan hanya Raka yang menderita. Di kampung, Bu Marta dan Sari mulai merasakan dampak dari keran uang yang kututup rapat. Aku memang membayar cicilan gadai sertifikat rumah, tapi aku berhenti mengirim uang bulanan untuk belanja dapur Bu Marta. Aku juga berhenti membelikan pulsa, kuota, atau token listrik untuk mereka. Sari meneleponku malam itu. Suaranya tidak lagi angkuh seperti saat dia memegang kalkulator. Mbak Hana? Ya? Mbak, token listrik di rumah bunyi. Terus beras habis. Ibu sakit gigi, butuh ke dokter. Lalu, tanyaku sambil mengetik di laptop. Boleh pinjam 500.000? Nanti Sari ganti. Sari, kamu kan sarjana ekonomi. Harusnya kamu tahu, pinjaman butuh agunan atau sumber pendapatan untuk pelunasan. Kamu kerja apa sekarang? Belum kerja, Mbak. Kan Mbak tahu cari kerja susah. Kalau begitu, jual aset, saranku. Tas brand luar negeri yang kamu ambil dari lemari saya waktu itu? Jual. Tas-tas yang dibelikan Raka pakai kartu kredit saya? Jual. Sepatu, baju, makeup yang numpuk di kamarmu? Jual. Tapi Mbak, itu kan sayang harganya jatuh kalau dijual bekas. Lebih sayang mana? Tas itu atau perut ibumu yang lapar? Hening sejenak. Aku mendengar isak tangis tertahan. Mbak Hana jahat banget sekarang, bisik Sari. Saya tidak jahat, Sari. Saya sedang mengajarkan kamu bertahan hidup. Selama ini kamu jadi parasit yang menempel di dompet Raka, dan dompet saya. Sekarang inangnya sudah sadar. Cari makan sendiri. Keesokan harinya, aku iseng membuka marketplace dan media sosial. Aku menemukan akun Sari sedang melakukan live sale. Wajahnya terlihat terpaksa, senyumnya kaku. Dia menjual koleksi tas dan sepatunya dengan harga miring. Ayo Kak, dibeli, Bu, butuh uang, banget, nego tipis.
Ucapnya di layar ponsel. Aku tersenyum miris. Akhirnya, Sari bekerja. Meski hanya sebagai penjual barang bekas miliknya sendiri, setidaknya dia mulai merasakan betapa sulitnya mendapatkan uang Rp50.000 dari orang asing, dibanding menodong 5 juta dari kakak iparnya. Puncak dari pembersihan, ini terjadi seminggu kemudian. Aku meminta Raka izin setengah hari dari kantornya. Aku membawanya ke kantor notaris kenalanku. Kita mau ngapain? Han? Kamu mau gugat cerai aku? Tanya Raka ketakutan saat melihat papan nama notaris. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Sejak mobilnya ditarik, Raka menjadi pria yang sangat tidak percaya diri. Belum, jawabku singkat. Masuk dulu. Di dalam ruangan ber-AC itu, notaris menyodorkan sebuah dokumen tebal. Ini apa? Tanya Raka. Perjanjian pisah harta pasca nikah. Jelasku. Karena pernikahan kita sudah berjalan, kita butuh penetapan pengadilan, tapi akta notaris ini adalah langkah awalnya. Maksudnya? Maksudnya, mulai hari ini, apa yang menjadi milikku adalah milikku. Apa yang menjadi utangmu adalah utangmu. Jika suatu hari nanti kamu bangkrut lagi, dikejar rentenir, atau masuk penjara karena penipuan keuangan, asetku, rumah yang kita tempati, tabunganku, mobilku, tidak bisa disita untuk melunasi utangmu. Raka terdiam membaca poin-poin pasal itu. Ini berarti kita kayak orang asing yang tinggal serumah dong. Han? Tidak, Raka. Ini namanya manajemen risiko. Kamu sudah membuktikan diri sebagai risiko finansial terbesar dalam hidup saya. Saya cinta kamu, saya masih mau jadi istri kamu, tapi saya tidak mau mati miskin karena kebodohan kamu dan keserakahan keluargamu. Aku menyodorkan pena. Tanda tangan, atau kita ganti dokumennya jadi gugatan cerai sekarang juga. Tangan Raka gemetar saat mengambil pena itu. Dia tahu dia tidak punya posisi tawar. Dia butuh atap untuk berteduh, dia butuh makan, dan dia masih mencintaiku. Atau setidaknya, dia sadar dia tidak bisa hidup tanpaku. Dia menandatangani dokumen itu. Satu lagi, kataku setelah notaris membereskan berkas. Sertifikat rumah ibumu akan aku tebus lunas bulan depan menggunakan bonusku. Mata Raka membelalak, berbinar penuh harapan. Serius? Han? Ya ampun, makasih sayang. Kamu memang malaikat. Tunggu dulu, potongku cepat. Aku tebus, lalu langsung aku balik nama atas nama Hana Pertiwi. Jadi status ibumu di rumah itu adalah penumpang. Kalau dia macam-macam lagi, aku punya hak hukum untuk mengosongkan rumah itu. Senyum Raka lenyap seketika. Dia menelan ludah yang terasa pahit. Dia sadar, istrinya yang dulu penurut dan naif sudah mati. Kini yang ada di hadapannya adalah seorang wanita yang memegang kendali penuh atas nasib seluruh keluarganya. Deal? Tanyaku. Deal? Jawab Raka lemah. 3 minggu setelah penandatanganan perjanjian pisah harta, ponselku berdering pukul 2 dini hari. Nama Sari muncul di layar. Firasatku tidak enak. Biasanya telepon tengah malam hanya membawa 2 jenis kabar, kematian atau kecelakaan. Halo? Angkatku dengan suara serak. Mbak Hana? Suara Sari terdengar gemetar dan basah. Jelas dia sedang menangis hebat. Mbak, Ibu, Mbak, Ibu pingsan. Tensi darahnya naik sampai 190. Sekarang lagi di IGD RSUD. Aku langsung duduk tegak, menyikut Raka yang tidur mendengkur di sebelahku. Raka, bangun. Ibumu masuk rumah sakit. Kami bergegas menuju kampung halaman malam itu juga. Raka menyetir mobilku, karena mobilnya sudah ditarik, dengan wajah tegang. Sepanjang jalan dia diam, mungkin merenungi apakah stres yang dialami ibunya adalah buah dari ulahnya. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat pemandangan yang menyedihkan. Bu Marta, wanita yang sebulan lalu berteriak lantang meminta 40% gajiku, kini terbaring lemah dengan selang infus. Wajahnya miring sedikit, gejala stroke ringan. Sari duduk di lantai di pojok ruangan, terlihat kusut dan kelelahan. Saat Bu Marta sadar dan melihatku, dia tidak lagi memalingkan muka. Air matanya menetes. Dia berusaha bicara, meski bibirnya agak kaku. Han, maafin ibu. Bisiknya terbata.
Jangan biarkan rumah disita. Ibu mau mati di rumah itu, bukan di jalanan. Runtuh sudah tembok keangkuhan itu. Yang tersisa hanyalah ketakutan seorang wanita tua yang sadar dia tidak punya daya apa-apa. Teror penagih utang yang datang ke rumah setiap hari rupanya telah menghancurkan mentalnya. Aku memegang tangan Bu Marta. Dingin. Ibu fokus sembuh saja. Urusan rumah, saya yang bereskan minggu ini. Tapi ingat perjanjian kita. Bu Marta mengangguk lemah. Iya, terserah kamu, Han. Asal ibu masih punya atap. Seminggu kemudian, setelah kondisi Bu Marta stabil dan boleh pulang rawat jalan, aku mengeksekusi rencana besarku. Aku datang ke rumah kampung membawa seorang pejabat pembuat akta tanah, Pat. Di ruang tamu yang kini terasa suram itu, aku meletakkan berkas-berkas penting. Aku sudah melunasi utang gadai Raka di pegadaian swasta itu, menggunakan seluruh bonus tahunanku. Sertifikat asli kini ada di tanganku. Ini proses AJB, akta jual beli, dari Ibu Marta kepada Hana Pertiwi, jelas sang notaris. Sesuai kesepakatan, Hana melunasi utang gadai yang nilainya setara dengan nilai likuidasi rumah ini, dan sebagai gantinya kepemilikan beralih. Raka menunduk di sudut ruangan. Sari hanya diam memperhatikan. Bu Marta, dengan tangan yang masih gemetar sisa stroke ringan, memegang pena. Ini satu-satunya cara menyelamatkan rumah ini dari lelang. Bu, kataku tegas namun tenang. Kalau sertifikat ini masih atas nama ibu atau Raka, suatu hari nanti pasti akan digadaikan lagi. Saya tidak percaya pada kontrol diri kalian. Bu Marta menatap sertifikat rumah yang sudah puluhan tahun menjadi miliknya. Dengan berat hati, dia menandatangani dokumen itu. Detik itu juga, rumah masa kecil Raka resmi menjadi aset pribadiku. Ibu dan Sari boleh tinggal di sini seumur hidup, gratis. Saya yang akan bayar PBB dan listriknya, ujarku setelah urusan legal selesai. Tapi, status kalian di sini adalah penumpang. Kalian tidak punya hak menjual, menggadaikan, atau merenovasi tanpa izin tertulis dari saya. Dan Sari, aku menoleh ke adik iparku. Kamu tidak bisa selamanya jadi parasit ibumu. Rumah ini butuh biaya perawatan harian. Mulai bulan depan, kamu yang harus beli beras dan lauk. Saya hanya menanggung tempat tinggal. Sari mengangguk pelan. Iya, Mbak. Aku ngerti. Hari itu, aku tidak hanya membeli rumah. Aku membeli kedamaian dan otoritas mutlak. Sementara itu di kota, Raka menjalani hukuman kehidupannya. Tanpa mobil, tanpa kartu kredit, dan dengan gaji yang dipotong otomatis oleh kantor, untuk utang koperasi, serta dipotong olehku, untuk kebutuhan rumah tangga, Raka benar-benar hidup pas-pasan. Dia membawa bekal makan siang dari rumah, nasi goreng buatan sendiri yang seringkali keasinan atau gosong, karena dia baru belajar masak. Suatu sore, aku memesan ojek online dari kantor untuk pulang karena mobilku sedang diservis. Saat motor itu datang, pengemudinya membuka helm. Kami berdua terdiam. Itu Raka. Dia memakai jaket hijau lusuh milik temannya, wajahnya kusam kena debu jalanan. Dia menyambi menjadi ojek online sepulang kerja menggunakan motor bebek lamanya yang dulu sempat mau dia buang. Han? Sapa Raka canggung, wajahnya memerah karena malu. Istrinya seorang VP perusahaan besar, dan dia menjemput sebagai driver. Aku tidak marah. Justru, ada rasa haru yang aneh. Aku naik ke motor itu dan memakai helm yang dia sodorkan. Jalan, Mas, kataku. Di tengah kemacetan Jakarta, Raka berbicara, suaranya teredam angin. Ternyata cari duit 50.000 itu susah ya, Han. Dulu aku hambur-hamburkan 500.000 buat sekali top up game sambil ketawa-tawa. Aku memeluk pinggangnya, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Bagus kalau kamu sadar. Lelah? Lelah banget. Pinggang mau patah. Akunya jujur. Tapi aku senang, Han. Ini uang halal. Uang keringatku sendiri. Buat bayar sisa utang pinjol yang ilegal itu. Raka sedang belajar menjadi laki-laki. Dia kehilangan wibawa, semu berupa mobil mewah dan traktiran teman, tapi dia sedang membangun wibawa asli berupa tanggung jawab. 6 bulan adalah waktu yang cukup lama untuk meruntuhkan sebuah kebiasaan,
namun cukup singkat untuk membangun karakter baru dari puing-puing kehancuran. Hari itu hari Sabtu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah di kampung. Bukan untuk inspeksi mendadak seperti debt collector, melainkan kunjungan wajar sebagai pemilik aset yang ingin memastikan propertinya terawat. Raka tidak ikut karena dia mengambil lembur akhir pekan, mengantar pesanan makanan di area Jakarta Selatan yang sedang ramai. Sesampainya di halaman rumah, aku melihat perubahan yang signifikan. Rumput liar yang dulu sering dibiarkan tumbuh tinggi karena mereka malas menyiangi, kini rapi. Pot-pot tanaman bunga bougainville tersusun teratur. Tidak ada lagi mobil mewah atau tumpukan paket belanjaan online di teras. Rumah itu terlihat sunyi, sederhana, namun jauh lebih bersih. Aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bu Marta muncul dengan daster batik yang warnanya sudah agak pudar. Dia tidak lagi memakai gelang-gelang emas keroncong yang dulu selalu berdenting setiap kali dia menggerakkan tangan. Semuanya sudah dijual untuk biaya berobat pasca stroke ringan tempo hari. Hana? Bu Marta tampak terkejut. Ada kilatan rasa segan dan sedikit takut di matanya. Dia buru-buru menyekat tangannya yang basah ke kain lap. Masuk, Han. Maaf rumah agak bau bumbu, ibu lagi masak. Nggak apa-apa, Bu. Ibu sehat? Tanyaku sambil mencium punggung tangannya. Tangan itu kini terasa kasar, kapalan di beberapa bagian. Tangan yang dulu hanya tahu menunjuk, kini kembali bekerja. Alhamdulillah, sudah mendingan. Kakinya masih agak seret kalau jalan jauh, tapi buat keliling rumah masih kuat, jawabnya pelan. Kami duduk di ruang tamu. Tidak ada lagi toples kue mahal atau minuman kaleng impor di meja. Hanya ada teko berisi teh tawar hangat. Sari belum pulang? Tanyaku. Bu Marta melirik jam dinding tua. Sebentar lagi, biasanya jam 5 sore sampai. Dia naik angkot, nyambung ojek pangkalan. Tepat pukul 5 lebih 15 menit, suara pagar berdecit terdengar. Sari masuk dengan wajah kusam, rambutnya lepek oleh keringat, dan seragam kerjanya, kemeja biru muda dengan logo distributor sembako di dada kiri, terlihat kusut. Sari berhenti di ambang pintu saat melihat sepatu kerjaku. Dia mendongak, menatapku. Dulu, tatapan itu pasti penuh tantangan atau basa-basi memuji tasku demi mendapatkan sesuatu. Tapi hari ini, tatapan itu berbeda. Tatapan lelah orang yang benar-benar bekerja. Mbak Hana datang, sapanya canggung. Hai, Sar. Baru pulang kerja? Sari mengangguk, melepas sepatu flat shoes hitam murahannya yang solnya sudah mulai tipis. Dia berjalan masuk, lalu meletakkan sebuah kantong kresek hitam di meja, tepat di depan teko teh. Apa ini? Tanyaku. Jeruk, Mbak. Tadi di pasar dekat gudang lagi murah. 10.000 dapat sekilo. Manis kok, katanya sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak dipaksakan. Aku tertegun menatap kantong kresek itu. Dulu, Sari pernah merajuk berhari-hari karena Raka, hanya membelikan tas seharga 1 juta, bukan 5 juta. Sekarang, dia menyisihkan uang gajinya yang pas-pasan untuk membeli buah tangan seharga 10.000 rupiah. Makasih, Sar, ucapku tulus. Aku mengambil 1 jeruk, mengupasnya. Gimana kerjaan di gudang? Sari duduk di kursi kayu, memijat betisnya. Capek banget, Mbak. Ternyata jadi admin stok itu bukan cuma duduk di depan komputer. Aku harus lari-lari ke gudang belakang, cek barang masuk, angkat kardus kalau kuli angkutnya lagi istirahat, dimarahin supervisor kalau selisih 1 barang aja. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar getir tapi jujur. Dulu aku ngetawain temenku yang kerja jadi kasir minimarket. Sekarang aku ngerasain sendiri, nyari duit 50.000 aja kakiku mau copot rasanya. Tapi kamu bertahan, potongku. Sudah 6 bulan. Mau gimana lagi, Mbak? Kalau nggak kerja, aku nggak makan. Ibu juga butuh obat, jawabnya realistis. Mbak Hana bener waktu itu, aku parasit. Dan rasanya jadi parasit itu ternyata nggak enak kalau inangnya pergi. Bu Marta keluar dari dapur membawa nampan berisi makan malam. Menu hari itu sangat kontras dengan permintaannya dulu yang harus daging wagyu atau seafood mahal. Sayur lodeh labu siam, tempe goreng tepung, sambal terasi, dan ikan asin. Makan yuk, Han.
Seadanya ya. Ibu nggak sempat ke pasar besar, ajak Bu Marta dengan nada rendah hati. Kami makan bertiga dalam keheningan yang nyaman. Dulu, meja makan adalah arena pertempuran ego, tempat mereka menuntut, menyindir, dan memeras. Sekarang, meja makan ini adalah tempat istirahat. Aku memperhatikan Bu Marta yang menyendokkan nasi untuk Sari dengan telaten. Aku melihat Sari yang makan dengan lahap, tanpa mengeluh soal rasa atau tekstur. Mereka telah ditempa oleh kesulitan, dan kesulitan itu justru memperbaiki retakan dalam hubungan mereka yang dulu hanya didasari uang. Enak, Bu, pujiku setelah menyuap sayur lodeh itu. Bu Marta tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Syukurlah kalau kamu suka. Dulu ibu lupa, kalau masakan paling enak itu bukan yang paling mahal bahannya, tapi yang dimakan pas hati lagi tenang. Sari menyenggol lenganku pelan. Mbak, bulan depan kalau aku dapat bonus kerajinan, aku mau beliin Mas Raka kaos baru. Kaos dia yang pas jemput aku minggu lalu udah bolong di ketiaknya. Kasian. Aku tersedak pelan, lalu tertawa. Boleh. Raka pasti senang. Malam itu aku pulang dengan perasaan ringan. Aku tidak meninggalkan uang sepeser pun di meja mereka, karena aku tahu itu justru akan menghina perjuangan mereka. Aku hanya meninggalkan rasa hormat. Keluarga ini tidak lagi kaya harta, tapi untuk pertama kalinya, mereka kaya akan harga diri. 1 tahun pasca, tragedi amplop merah. Kami mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahku di kota. Raka baru saja melunasi utang pinjol terakhirnya. Dia merayakannya bukan dengan pesta pora, tapi dengan memotong tumpeng nasi kuning buatan kami berdua. Raka terlihat lebih kurus, tapi lebih bugar. Dia tidak lagi menjadi manajer yang bosi di kantor, tapi dia lebih dihormati anak buahnya karena kerendahan hatinya. Mobil SUV hitamnya belum kembali. Dia kini nyaman naik kereta komuter atau motor, tapi dia tidur nyenyak setiap malam tanpa teror telepon. Bu Marta dan Sari datang berkunjung. Kali ini mereka membawa oleh-oleh hasil kebun, bukan membawa koper kosong untuk diisi barang-barangku. Saat makan malam, ada momen hening sejenak. Han, ucap Bu Marta tiba-tiba. Terima kasih. Aku menoleh. Untuk apa, Bu? Karena kamu keras sama kami, jawab wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau waktu itu kamu kasih 40% itu, mungkin sekarang Raka sudah dipenjara karena makin gila judinya, Sari jadi pengangguran abadi, dan rumah ibu sudah hilang di lelang bank. Kamu nampar kami pakai kenyataan, dan itu menyelamatkan keluarga ini. Raka menggenggam tanganku di bawah meja. Erat sekali. Gajiku bulan ini naik dikit. Han, bisik Raka. Ada sisa 1 juta setelah bayar operasional. Kamu mau beli apa? Aku tersenyum, menggeleng. Simpan. Masukkan ke reksadana darurat. Kita nggak tahu kapan badai datang lagi. Siap, bos, jawab Raka sambil tersenyum lebar. Malam itu ditutup dengan tawa yang renyah. Bukan tawa pamer kekayaan, tapi tawa kelegaan. Aku tidak kehilangan hartaku, tidak kehilangan pernikahanku, dan yang terpenting, aku tidak kehilangan harga diriku. Amplop merah di meja makan setahun lalu itu benar-benar amplop paling berharga yang pernah kuberikan.